lagi sama Kak Vicky dan Kak Putri di ibadah online minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah, pastikan adik-adik sudah sarapan terlebih dahulu. Ya terus Kak, sudah pakaian rapi dulu. Udah oke ya Kak? Udah pasti oke. Ya udah, Baru bisa mulai ibadah ya Kak. Nah betul. Nah sekarang kita langsung lanjut aja. Kita mau nyanyi lagu yang berjudul I Love You Jesus. Nah sekarang kita pakai gerakannya ya. 1, 2, 3. Mempersilahkan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Ya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita akan menghadap Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 17 yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Pakai gayanya ya adik-adik. Siap berdiri. Berdiri dulu. Sekarang kakak persilakan adik-adik dulu untuk mengakui segala dosa dan kekurangan adik-adik yang telah dilakukan selama 1 minggu ini. Lalu akan kakak tutup dengan doa pembukaan. Dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan kasih berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan sampai dengan hari ini, sehingga kami masih dapat melaksanakan ibadah online kami bersama-sama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih belum dapat beribadah bersama, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 19 yang berjudul Yang Maha Kasih. 1, 2, 3. Walau dirantai oleh
adik-adik harus menyiapkan hati dan pikirannya untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tapi Kak Putri mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi terlebih dahulu. Semuanya tunjukkan jempolnya. Kita mau nyanyi mana jempol ya adik-adik? 1, 2, 3. Mana jempol, mana jempol di sini. Di sini, apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari? Di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat. Berdoa. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan telah menjaga kami sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau jaga kami, lindungi kami sampai dengan saat ini, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa dan seruan kami. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita masih belajar tentang Rasul Paulus. Tapi ceritanya berbeda dari minggu kemarin adik-adik. Minggu kemarin kan tentang jemaat di Filipi. Hari ini Kak Putri akan bercerita tentang jemaat di Tesalonika yang menerima surat pertama kali oleh Paulus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang rasa syukur Rasul Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Kira-kira kenapa ya Rasul Paulus merasa bersyukur? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ternyata adik-adik, Rasul Paulus bersyukur karena jemaat Tesalonika sudah menjadi teladan adik-adik bagi semua orang atau bagi banyak orang. Teladan itu seperti apa sih Kak? Teladan itu artinya menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Berbuat baik seperti apa ya Kak? Jemaat Tesalonika mampu menjadi pribadi yang tetap memegang erat firman Tuhan dengan sukacita adik-adik. Meskipun di tengah berbagai penderitaan yang dihadapinya, hal ini menjadi perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata jemaat Tesalonika juga mempunyai teladan, yaitu Rasul Paulus, yang menyebarkan surat mengenai firman Tuhan. Walaupun Rasul Paulus memiliki penderitaan yang ia hadapi, tapi ia tetap sukacita adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Keteladanan Rasul Paulus memberikan kekuatan dan keberanian bagi banyak jemaat tanpa ia sadari adik-adik. Nah, adik-adik, sama juga nih seperti di kehidupan kita sekarang ini. Walaupun di tengah banyak cobaan karena virus corona, kita juga tetap harus menjadi teladan bagi banyak orang. Dengan cara apa sih Kak Putri? Dengan cara adik-adik harus menuruti protokol kesehatan. Seperti contohnya, adik-adik harus memakai masker dimanapun adik-adik berada. Harus berjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau menghindari banyak orang. Tapi tidak hanya itu saja adik-adik. Menjadi teladan bisa banyak dilakukan oleh kita selain menuruti protokol kesehatan. Misalnya, seperti contoh adik-adik berdoa agar menjadi teladan untuk adik atau kakak. Rajin ibadah impas secara online, tidak berkelahi, tidak berebut mainan dengan kakak atau adik di rumah, merapikan mainan sehabis adik-adik bermain, menghormati papa, mama, atau orang yang lebih tua dari kita, serta adik-adik juga bisa membantu mama dan papa di rumah.
Hal ini bisa menjadi teladan juga adik-adik buat keluarga dan teman-teman yang lainnya. Dengan adanya kita menjadi teladan untuk orang sekitar, kita juga bisa menjadi kekuatan dan keberanian bagi orang banyak. Nah, walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita bisa berdoa untuk orang-orang yang terkena musibah tersebut adik-adik. Apalagi saat ini banyak sekali korban bencana banjir, tanah longsor, dan lainnya. Kita juga bisa berdoa agar mereka selalu diselamatkan seperti Tuhan menyelamatkan kita sampai dengan saat ini. Kita bisa menyebarkan rasa syukur dan sukacita walau di tengah pandemi atau bencana yang sudah kita hadapi saat ini. Sampai kita masih tetap sehat, masih tetap diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, masih diberikan kecukupan untuk makan dan minum. Maka dari itu adik-adik, kita juga harus bersyukur dalam segala hal. Sekarang Kak Putri mau bertanya nih sama adik-adik. Siapa di sini yang mau menjadi teladan Kristus sama seperti Rasul Paulus dan jemaat di Tesalonika? Nah, pasti semuanya mau ya adik-adik ya. Kak Putri juga mau dong. Oke deh adik-adik, berarti mulai saat ini dan seterusnya, adik-adik harus bisa menjadi teladan bagi semua orang, dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Ikutin gerakan Kak Vicky sama Kak Putri ya. 1, 2, 3, jangan lupa berdiri. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 356 yang berjudul apa Kak? Kuberi persembahan. Oke, nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan dengan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah apa yang nanti kami berikan melalui persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu di gereja kami Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-teman kami yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya persembahan ini juga berguna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 254 yang berjudul Kak Yesus segala-galanya. Oke, Kita bangkit berdiri. Iya, 1, 2, 3.
Adik-adik, kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri, siapkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah minggu ini selesai. Terima kasih adik-adik telah beribadah bersama-sama dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.